Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Solia Manoli, NIM 85606891, jurusan PGSD S1. Dan saya menyapa anak-anak kita semua. Selamat siang, Yahoo dalam bahasa Kitanias. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam materi pembelajaran tentang minat, bakat, dan tujuan karir. Dan sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, maka saya menanyakan dulu bagaimana kabar anak-anak semua. Dan kita masuk pada materi pembelajaran tentang rencana pelaksanaan layanan RPL dalam bimbingan dan konseling adalah rencana yang menguraikan sebuah tugas yang akan dilakukan oleh guru BK untuk memberikan layanan kepada siswa. RPL mencakup tahapan pelaksanaan langkah-langkah konkret dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rencana pemberian bimbingan konseling. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi guru BK untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan BK sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Berikut adalah contoh bimbingan RPL klasikal dan bimbingan kelompok yang didasarkan pada inventory tugas perkembangan. Baik anak-anak, kita akan masuk pada tema materi minat, bakat, dan tujuan karir. Ada yang kurang memahami apa minat dan bakat dan tujuan karir? Ada anak-anak? Baik, kita akan masuk dalam penjelasan tentang minat, bakat, dan tujuan karir. Bakat adalah kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang. Beberapa orang dapat belajar lebih cepat daripada orang lain. Bakat dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang sejak lahir. Misalnya, jika seseorang memiliki bakat melukis, mereka akan menyelesaikan lebih cepat daripada orang lain yang kurang berbakat. Satu, bakat khusus Bakat khusus ada beberapa antara lain. 1. Verbal. 2. Numerikal. 3. Skolatik. 4. Abstrak. 5. Mekanik. 6. Relasi ruang. 7. Kecepatan ketelitian kritikal. Dan 8. Bahasa. Dan anak-anak, ada yang kurang dimengerti tentang 8 bakat khusus. Ada yang kurang mengerti? Kalau ada, silakan dipertanyakan. Baik, kita masuk pada beberapa bakat yang ada dalam diri manusia. 1. Berprestasi. 2. Analisis. 3. Organisasi. 4. Komunikasi. 5. Kompetisi. 6. Perhitungan. 7. Disiplin. 8. Empati. 9. Fokus. 10. Bertanggung jawab. 11. Memperbaiki. Bagaimana anak-anak? Ada yang kurang dipahami lagi yang dipertanyakan? Baik, kita lanjut tentang ketika kita mengenali mana bakat yang kita miliki, kita akan lebih mudah memilih karir apa yang kita ingin capai. Karir adalah bentuk aktivitas bermakna yang berlandaskan konsep diri dan perwujudan diri kita. Karir dikatakan sukses apabila kita merasa senang tanpa terbebani dan terpaksa dalam menjalaninya. Orang-orang yang menjalani karir tidak didasarkan pada minat dan bakat akan terasa sulit dan menjadi beban untuk mencapai hasil maksimal. Anak-anak, dengan menyertakan minat dan bakat di dalam sebuah pekerjaan atau karir akan memberikan pengaruh positif terhadap karir seseorang. Dengan itu, minat dan bakat sangat berpengaruh dalam tujuan karir seseorang. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Oke, lanjut. Berikut cara menentukan tujuan karir sesuai dengan minat yang bakat. 1. Coba menganalisis kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. 2. Pikirkan kamu ingin menjadi orang seperti apa dan miliki pekerjaan seperti apa sesuai dengan kemampuan, potensi, dan bakat yang dimiliki. 3. Jika sudah menentukan tujuan karir, rumuskan bagaimana kita mencapai itu. Bisa dengan melatih bakat yang ada dalam diri kita, ikuti banyak kompetisi untuk menambah skill yang bisa mendukung kamu meraih tujuan karir yang sudah direncanakan. Ada beberapa media bermacam-macam profesi sebagai berikut. 1. Dokter. 2. Guru. 3. Wartawan. 4. Arsitek.
5 fotografer, 6 koki, 7 tentara, 8 pilot, 9 polisi, 10 penjahit, 11 pedagang, 12 pemadam kebakaran, 13 montir, 14 petani, 15 nelayan, 16 aktor, 17 supir, 18 perawat, 19 masinis. Dari berbagai macam profesi ini, apakah anak-anak ingin bertanya sesuatu? Kalau tidak ada, mari kita akhiri materi pembelajaran kita ini dengan saya sapa anak-anak kita semua, selamat siang, yahoo, dan demikianlah materi kita pada hari ini. Kurang lebih saya mengundurkan diri. Yahoo, salam dari Nias.